Kalian pernah nggak merasa putus asa sampai rela melakukan apa saja? Benar-benar apa saja? Cerita kita hari ini adalah tentang Danu, seorang nelayan yang hidupnya diambang kehancuran. Dalam keputusasaannya, ia mendengarkan bisikan gaib dari sebuah pantai terlarang, sebuah bisikan yang menjanjikan kekayaan tak terhingga. Tapi ia tidak tahu bahwa setiap janji dari dunia lain selalu datang dengan tagihan. Dan tagihan yang satu ini akan merenggut sesuatu yang lebih berharga dari nyawanya sendiri. Jadi, jangan kemana-mana, karena perjalanan Danu ke neraka baru saja akan dimulai. Halo, para saksi misteri, selamat datang. Danu adalah pria yang telah dikalahkan oleh lautan, bukan oleh ombaknya yang ganas atau badainya yang mengamuk, melainkan oleh keheningannya. Jaring-jaringnya yang ia tebar setiap fajar kembali ke perahu tuanya dengan isi yang menyedihkan. Hanya beberapa ekor ikan kecil dan sampah plastik. Usaha ikan asinnya yang diwariskan turun-temurun kini terancam gulung tikar. Di rumah panggungnya yang sederhana, tumpukan surat tagihan semakin tinggi, menyaingi tumpukan harapan yang semakin menipis. Beban terberatnya tidak terletak pada pundaknya yang letih, melainkan di sebuah kamar tidur kecil di mana ibunya, Ibu Ratmi, terbaring lemah. Batu keringnya yang menggema di malam hari adalah pengingat konstan akan obat-obatan mahal yang tidak mampu lagi Danu beli. Dokter bilang ibunya butuh perawatan spesialis di kota. Sebuah kemewahan yang bagi Danu terasa seperti mimpi di siang bolong. Ia merasa gagal, terperangkap dalam jaring nasib yang lebih kejam dari jaring ikannya. Suatu malam, saat membongkar peti tua peninggalan kakeknya untuk mencari barang yang bisa dijual, tangannya menemukan sebuah buku catatan kecil bersampul kulit ikan pari yang sudah lapuk. Kakeknya adalah seorang nelayan legendaris di kampungnya yang mendadak menjadi kaya raya sebelum akhirnya hilang di telan laut secara misterius puluhan tahun lalu. Dengan tangan gemetar, Danu membuka buku itu. Halaman-halamannya berisi catatan pelayaran, gambar rasi bintang, dan di beberapa halaman terakhir, sebuah peta kasar menuju sebuah tempat yang diberi nama Pantai Pasir Bisik di pesisir selatan Banten. Di bawah peta itu ada tulisan tangan yang acak-acakan menjelaskan sebuah ritual, sebuah cara untuk meminta kekayaan pada sang penagih karang. Ritual itu harus dilakukan pada malam bulan mati saat air laut surut terjauh. Syaratnya adalah sebuah persembahan yang sangat pribadi, membakar kenangan paling bahagia di hadapan sang penunggu. Keputusasaan adalah iblis yang cerdas. Jadi dalam keputusan semata, Danu memutuskan untuk menempuh perjalanan nekat itu. Setelah menempuh perjalanan panjang, ia tiba di pantai Pasir Bisik. Pemandangannya liar dan mencekam. Pasir vulkan hitam terhampar luas, kontras dengan buih ombak putih yang ganas. Tidak ada kehidupan, hanya deru angin dan suara ombak. Saat Danu melangkahkan kakinya di atas pasir, ia mendengarnya. Suara desisan aneh, seolah ribuan orang berbisik secara bersamaan terbawa oleh angin. Bisikan itu tidak jelas, namun beberapa kata seolah terbentuk di dalam benaknya. Emas, berlimpah, minta, semua. Mengikuti peta dari buku catatan kakeknya, ia berjalan menyusuri garis pantai hingga menemukan sebuah formasi karang raksasa yang menyerupai gerbang. Di baliknya tersembunyi sebuah ceruk atau goa kecil yang hanya bisa diakses saat air surut. Udara di dalamnya terasa dingin dan berbau amis yang tajam, bercampur dengan aroma lumut dan garam. Di tengah ceruk itu terdapat sebuah batu datar yang halus seperti altar alami. Dengan jantung berdebar kencang, Danu mengeluarkan persembahannya. Garam krosok dari 7 sumber mata air, seikat bunga kantil yang mulai layu, dan sebuah foto usang. Foto satu-satunya yang ia miliki bersama ibunya saat mereka masih sehat dan bahagia.
tertawa riang di tepi pantai bertahun-tahun lalu. Dengan tangan gemetar, ia menyalakan korek api dan membakar kenangan itu. Asapnya yang kehitaman menari-nari di udara pengap sebelum lenyap di telan kegelapan. Danu menunggu. Selama beberapa saat tidak ada yang terjadi, ia mulai merasa bodoh. Namun tiba-tiba, dari sebuah kolam air laut yang tenang di sudut ceruk itu, permukaan air itu mulai beriak hebat. Dari kedalaman air yang gelap, sesosok makhluk mulai menangak bangkit. Makhluk itu berbentuk seperti manusia, namun seluruh tubuhnya tersusun dari karang-karang hitam yang tajam, cangkang teritip, dan untaian rumput laut yang menjijikkan. Di tempat yang seharusnya menjadi wajah, hanya ada permukaan karang yang kasar dengan 2 buah mutiara kusam yang bersinar. Itu adalah sang penagih karang. Makhluk itu tidak bersuara. Namun sebuah pesan dingin merasuki pikiran Danu sejelas bisikan di telinga. Ia melihat bayangan-bayangan di benaknya. Jarinya penuh dengan ikan-ikan mahal. Pundi-pundinya meluap dengan emas. Dan ibunya tersenyum sehat. Sang penagih karang setuju. Tapi ia meminta imbalan. Bukan nyawa, sesuatu yang lain. Ia meminta suara paling berharga dari kehidupan Danu. Danu yang pikirannya dipenuhi bayangan kekayaan mengartikannya secara harfiah. Mungkin suara deru mesin perahu barunya nanti, atau suara debur ombak yang memberinya rezeki. Itu tampak seperti harga yang sangat kecil untuk dibayar. Tanpa ragu, ia mengangguk setuju. Makhluk karang itu perlahan tenggelam kembali ke dalam kolam air, meninggalkan riak yang kemudian tenang. Saat Danu terhuyung-huyung keluar dari ceruk karang, ia menyadari sesuatu yang aneh. Suara pasir yang tadi berbisik kini sunyi senyap. Hanya ada deru ombak yang terasa hampa. Perjanjian telah disegel. Danu kembali ke desanya dengan hati yang penuh harapan baru. Ia mencoba melupakan kengerian di ceruk karang itu dan fokus pada janji kekayaan yang terbayang di benaknya. Ia tidak perlu menunggu lama. Keajaiban itu datang pada subuh keesokan harinya, saat ia melaut dengan perahu tuanya. Saat ia menarik jaringnya yang pertama, ia merasakan beban yang luar biasa berat. Jantungnya berdebar kencang, membayangkan tangkapan ikan tuna atau tenggiri dalam jumlah besar. Namun, yang ia temukan di dalam jaringnya bukanlah ikan, melainkan puluhan benda berkilauan yang memantulkan cahaya fajar. Koin-koin emas kuno, gelang dan perhiasan yang tampak seperti harta karun dari kapal yang karam. Matanya terbelalak tak percaya. Ia menarik jaringnya lagi dan lagi. Dan setiap kali hasilnya sama. Lautan seolah memuntahkan kekayaannya khusus untuknya. Dalam seminggu, kehidupan Danu berubah total. Ia menjual sebagian kecil dari harta itu dan langsung menjadi orang terkaya di desanya. Ia melunasi semua hutangnya, membeli perahu baru yang lebih besar dan canggih, dan merenovasi rumah panggungnya menjadi bangunan megah yang membuat para tetangganya berdecak kagum. Yang terpenting, ia membawa ibunya ke rumah sakit terbaik di Jakarta. Dokter mengatakan kondisi ibunya membaik dengan cepat berkat perawatan yang tepat. Untuk pertama kalinya, Danu merasa seperti pemenang. Ia telah menaklukkan nasib. Namun, di tengah gemilang harta itu,
keanehan-keanehan mulai merayap masuk ke dalam hidupnya. Ia mulai menyadari bahwa setiap kali ia berbicara, orang-orang menatapnya dengan aneh. Mereka sering mengerutkan kening atau memintanya mengulang perkataannya, seolah tidak mendengarnya dengan jelas. Awalnya Danu mengira mereka hanya iri atau kagum dengan status barunya. Masalah sebenarnya baru ia sadari saat ibunya pulang dari rumah sakit. Ibu Ratmi yang kini tampak lebih sehat dan bugar memeluknya erat. "Terima kasih, Nak. Ibu bangga padamu," bisiknya. Danu mensenyum dan menjawab, "Semua ini untuk ibu." Tapi ibunya hanya menatapnya bingung. "Kamu bilang apa, Nak? Suaramu kok pelan sekali?" Danu mencoba berbicara lebih keras, tapi reaksi ibunya tetap sama. Ia mencoba berteriak, mengerahkan seluruh tenaga dari paru-parunya, namun yang keluar dari mulutnya hanyalah desisan pelan seperti angin yang melewati celah sempit. Suaranya telah hilang. Bukan hilang total, tapi seolah dayanya telah dihisap habis, menyisakan gema yang nyaris tak terdengar. Saat itulah ia teringat permintaan sang penagih karang. Suara paling berharga. Danu jatuh duduk, syok. Ia salah mengartikannya. Bukan suara mesin perahu atau debur ombak, melainkan suaranya sendiri. Kemampuannya untuk berkomunikasi, untuk mengekspresikan perasaannya. Kepanikan menjalari dirinya. Ia mencoba menjelaskan pada ibunya apa yang terjadi dengan tulisan, tapi ia tak tega menceritakan kebenaran yang mengerikan. Ia hanya menulis bahwa tenggorokannya sakit parah. Ibu Ratmi dengan kasih sayangnya yang tulus merawatnya dengan telaten, membuatkan ramuan-ramuan herbal, tidak menyadari bahwa penyakit putranya tidak berasal dari dunia ini, melainkan hasil dari perjanjian gelap yang ia buat dengan makhluk penagih karang itu. Kehilangan suara hanyalah awal dari mimpi buruknya. Suara paling berharga ternyata memiliki makna yang jauh lebih dalam. Malam itu, saat ia duduk sendirian di teras rumah megahnya yang menghadap ke laut, ia mendengar tawa riang anak-anak tetangga yang sedang bermain di pantai. Suara itu terdengar begitu hidup, begitu penuh kebahagiaan. Tapi kemudian suara itu perlahan memudar, seolah menjauh, digantikan oleh keheningan yang aneh. Meskipun anak-anak itu masih ada di sana, berlarian dan membuka mulut mereka seolah sedang tertawa. Danu mulai menyadari kengerian yang sesungguhnya. Bukan hanya suaranya yang hilang, kemampuannya untuk mendengar suara-suara kebahagiaan dari orang lain juga perlahan sirna. Tawa, nyanyian, ucapan syukur, semua itu kini menjadi sunyi di telinganya. Yang bisa ia dengar hanyalah suara-suara netral, seperti deru ombak, angin, atau suara langkah kaki. Dan yang lebih mengerikan, ia masih bisa mendengar dengan jelas suara-suara penderitaan, tangisan bayi, rintihan orang sakit, atau jeritan ketakutan. Dunia Danu perlahan berubah menjadi sebuah penjara sunyi yang dipenuhi gema penderitaan. Ia memiliki segalanya, tapi ia tidak lagi bisa mendengar ucapan terima kasih ibunya. Ia bisa membeli apa saja, tapi ia tidak lagi bisa mendengar tawa riang di sekitarnya. Hartanya terasa hampa, dingin, dan tak berarti. Ia terisolasi dalam kekayaannya sendiri. Suatu hari, saat ia berdiri di dermaga pribadinya, menatap perahu barunya yang mewah, seorang nelayan tua menghampirinya. Nelayan itu menunjuk ke arah perahu Danu, lalu ke arah laut lepas. Wajahnya penuh kekaguman. Ia membuka mulutnya, dan Danu tahu nelayan itu sedang memuji keberhasilannya.
Tapi yang terdengar di telinga Danu hanyalah keheningan total, kosong. Nelayan itu tersenyum, menepuk pundaknya, lalu pergi. Danu ditinggalkan sendirian, dikelilingi oleh lautan emasnya yang kini terasa begitu sunyi dan mengancam. Sang penagih karang telah mengambil suara paling berharga dalam hidupnya, suara kebahagiaan itu sendiri. Bulan-bulan berlalu dan dunia Danu menjadi semakin sunyi dan kelabu. Kekayaannya terus bertambah. Setiap kali ia menebar jaring, bukan hanya koin emas yang terangkat, tapi juga artefak-artefak langka yang membuat para kolektor rela membayar mahal. Rumahnya semakin megah, rekening banknya membengkak, tapi jiwanya semakin menggerut dan kosong. Ia hidup dalam paradoks yang menyiksa, dikelilingi kemewahan material, namun terputus dari esensi kehidupan itu sendiri. Ia menjadi sosok yang pendiam dan penyendiri, bukan karena pilihan, tapi karena keterpaksaan. Komunikasinya dengan Ibu Ratmi hanya sebatas anggukan, gelengan kepala, dan tulisan-tulisan singkat di atas papan tulis kecil. Ibunya yang kesehatannya kini pulih sepenuhnya, sering menatapnya dengan pandangan sedih. Ia tahu ada sesuatu yang salah dengan putranya, sesuatu yang lebih dalam daripada sekedar sakit tenggorokan, tapi ia tidak tahu bagaimana cara menembus dinding kebisuan yang mengelilingi Danu. Mimpi buruk Danu tidak berhenti di situ. Kutukan suara paling berharga mulai menunjukkan sisi lainnya yang lebih jahat. Jika ia tidak bisa mendengar kebahagiaan, maka telinganya menjadi sangat tajam terhadap penderitaan. Di malam hari, ia tidak bisa tidur. Ia bisa mendengar dengan jelas isak tangis seorang istri yang ditinggal suaminya melaut di ujung desa. Ia bisa mendengar rintihan kesakitan seorang kakek tua yang terbaring sakit di seberang sungai. Ia bahkan bisa mendengar jeritan bisu seekor kucing yang terjebak di atas pohon. Semua suara kesedihan di desanya seolah berkumpul dan menggema di dalam kepalanya, menjadi simfoni penderitaan yang tak pernah berhenti. Setiap suara penderitaan ia dengar, keesokan harinya pundi-pundi emasnya akan bertambah, seolah-olah kesengsaraan orang lain adalah bahan bakar bagi kekayaannya. Ia mulai membenci hartanya, melihat tumpukan emas itu sebagai manifestasi dari air mata dan kesakitan orang-orang di sekitarnya. Ia mencoba menyumbangkan uangnya, membangun fasilitas umum dan membantu siapapun yang kesusahan, berharap bisa meredakan gema penderitaan di kepalanya. Tapi usahanya sia-sia. Semakin banyak ia memberi, semakin banyak yang ia terima dari laut. Lingkaran setan itu tidak terputus. Suatu hari, dalam puncak keputusasaannya, ia teringat pada buku catatan kakeknya. Ia membukanya lagi, mencari petunjuk apapun untuk membatalkan perjanjian terkutuk itu. Di halaman paling belakang, di balik sampul kulit yang terkelupas, ia menemukan beberapa baris tulisan yang hampir tidak terbaca. Dia menagih apa yang hilang, dia mengambil apa yang berharga. Kembalikan suaranya, maka milikmu akan kembali. Laut meminta ganti. Sebuah secercah harapan muncul di benak Danu. Kembalikan suaranya. Suara siapa? Suara sang penagih karang? Apakah makhluk itu juga kehilangan sesuatu? Dan apa maksud dari laut meminta ganti? Didorong oleh harapan terakhir ini, Danu mempersiapkan perahunya. Ia mengambil sebuah peti kayu besar dan mengisinya dengan koin-koin emas dan perhiasan paling berharga yang ia miliki, hampir seluruh kekayaannya. Ia akan mengembalikan semuanya. Ia akan membayar kembali para lautan, berharap kutukan itu bisa diangkat. Ia kembali berlayar menuju pantai pasir bisik pada malam bulan mati berikutnya. Perjalanan terasa lebih berat. Ombak seolah mencoba menghalangi jalannya. Saat tiba, pantai itu terasa lebih gelap dan lebih dingin dari sebelumnya. Bisikan-bisikan gaib di pasir kini tidak lagi terdengar samar, melainkan jelas dan menakutkan. Seperti jeritan dan rintihan ribuan jiwa yang tersiksa. Dengan susah payah,
Ia menarik peti berat itu melintasi pasir hitam menuju Ceruk Karang. Suasana di dalam ceruk terasa sangat menekan. Altar batu itu kini tertutup lumut hijau kehitaman yang berlendir. Tanpa menunggu, Danu membuka tutup peti itu, memperlihatkan kilauan emas yang kontras dengan kegelapan di sekitarnya. Dengan isyarat tangan, ia mencoba berkomunikasi, menawarkan sebuah itu sebagai ganti. Permukaan kolam air di sudut ceruk kembali beriak hebat. Sosok sang penagih karang bangkit sekali lagi. Tampak lebih besar dan lebih mengancam. Mutiara kusam di wajahnya menatap tajam pada tumpukan emas, lalu beralih menatap Danu. Sebuah pesan dingin kembali merasuki pikiran Danu, lebih kuat dan lebih marah dari sebelumnya. Pesan itu berbentuk sebuah penglihatan. Danu melihat seorang putri dari kerajaan kuno, menangisi tepi pantai. Suaranya merdu, namun penuh kesedihan. Ia menangisi kekasihnya, seorang pelaut yang ditelan badai. Karena kesediaannya, ia membuat perjanjian dengan penguasa Laut Purba, menukar suaranya yang indah dengan keabadian untuk menunggu kekasihnya kembali. Ia menjadi sang penagih karang, penjaga pantai yang bisu, selamanya terikat pada kesedihannya. Danu akhirnya mengerti. Kembalikan suaranya bukan berarti mengembalikan kemampuan berbicara makhluk itu. Makhluk itu menagih suara-suara kebahagiaan dari dunia manusia sebagai pengganti suaranya sendiri yang telah hilang. Kutukan ini tidak bisa dibatalkan dengan emas. Emas tidak ada artinya bagi makhluk yang terbuat dari penderitaan. Sang penagih karang mengangkat tangannya yang terbuat dari karang tajam, menunjuk ke arah peti emas. Seketika, semua emas di dalam peti itu berubah menjadi pasir hitam. Lalu ia menunjuk ke arah Danu. Danu merasakan sakit yang luar biasa di dadanya. Bukan sakit fisik, tapi sakit emosional. Ia melihat bayangan ibunya di benaknya. Sehat, tersenyum, namun senyuman itu terasa kosong. Laut meminta ganti. Perjanjian menuntut keseimbangan. Ia telah mengambil kekayaan dari laut, maka laut akan mengambil sesuatu yang paling berharga darinya. Penglihatan itu lenyap, meninggalkan Danu yang berlutut lemas di hadapan sang penagih karang. Rasa dingin yang menusuk menjalari seluruh tubuhnya, bukan karena suhu di dalam gua, melainkan karena pemahaman yang baru saja ia terima. Tidak ada jalan kembali. Perjanjian ini tidak bisa dinegosiasikan dengan harta. Harga yang harus dibayar bersifat abadi dan mengikat jiwa. Sang penagih karang tidak mengatakan apa-apa lagi. Pesan terakhirnya sudah lebih dari cukup. Dengan gerakan yang lambat dan agung, makhluk itu kembali tenggelam ke dalam kolam air yang gelap, meninggalkan Danu sendirian dalam kehedengan yang memekakan dan kegelapan yang pekat. Peti di hadapannya kini hanya berisi pasir hitam yang tidak berharga. Danu kembali ke desanya bukan lagi sebagai orang yang kalah, melainkan sebagai orang yang telah mati jiwanya. Ia meninggalkan perahu mewahnya terikat di dermaga, membiarkannya membusuk. Ia tidak lagi menyentuh sisa hartanya yang tersimpan di rumah. Ia hanya duduk di teras rumahnya yang megah, menatap laut dengan pandangan kosong. Gema penderitaan di kepalanya kini semakin keras, seolah-olah merayakan kemenangannya. Keesokan paginya, kabar buruk datang dari Jakarta. Sebuah telepon dari rumah sakit mengabarkan bahwa kondisi Ibu Ratmi tiba-tiba memburuk secara drastis dalam semalam. Fungsi organ-organnya menurun tanpa sebab medis yang jelas. Dokter kebingungan, seolah-olah semangat hidup dalam diri ibunya telah dicabut begitu saja. Danu tahu, ini adalah tagihan terakhirnya. Laut meminta ganti. Ia telah mencoba mengembalikan emas, tetapi laut tidak menginginkannya. Laut menagih apa yang paling berharga sebagai gantinya. Kesehatan ibunya, kebahagiaan yang baru saja direngkuh adalah pembayaran final atas perjanjian terkutuk itu. Ia menukar kenangan bahagianya untuk memulai ritual, dan kini ritual itu berakhir dengan merenggut sumber kebahagiaan itu sendiri. Dengan sisa tenaganya, Danu pergi ke Jakarta. Ia duduk di samping ranjangnya yang dingin. Ibu Ratmi menatapnya, bibirnya mencoba tersenyum, namun matanya sudah kehilangan cahayanya.
Ia membisikkan sesuatu, dan meskipun Danu tidak bisa mendengarnya, ia tahu ibunya sedang mengucapkan kata perpisahan. Beberapa jam kemudian, Ibu Ratmi menghembuskan nafas terakhirnya dalam damai yang sunyi. Dunia Danu benar-benar runtuh. Ia kini memiliki segalanya, namun tidak ada satupun yang berarti. Rumah megah itu terasa seperti mausoleum yang dingin. Harta bendarnya terasa seperti batu nisan bagi jiwanya. Ia tidak punya suara untuk meratapi kesedihannya, dan tidak ada lagi suara kebahagiaan di dunia yang bisa ia dengar. Yang tersisa hanyalah gema penderitaan abadi di dalam kepalanya dan keheningan yang menyiksa di sekelilingnya. Beberapa tahun kemudian, penduduk desa hanya mengenal Danu sebagai orang gila yang kaya raya. Ia sering terlihat berjalan tanpa alas kaki di sepanjang pantai pasir bisik pada malam hari. Tubuhnya kurus kering, matanya liar menatap lautan. Ia seolah sedang berbicara dengan ombak, meskipun tak ada suara yang keluar dari mulutnya. Suatu pagi, perahu tuannya yang dulu ia gunakan untuk memulai petaka itu ditemukan terombang-ambing kosong di laut lepas. Danu telah hilang. Tidak ada yang tahu apakah ia menenggelamkan diri, ditelan ombak, atau akhirnya dibawa oleh sang penagih karang untuk menemaninya dalam penantian abadi. Namun, kutukan itu tidak hilang bersamanya. Buku catatan kecil bersampul kulit ikan pari itu, warisan dari kakeknya, kini terletak di atas meja berdebu di rumah megahnya yang kosong. Menunggu jiwa putus asa berikutnya yang akan membukanya, membaca peta menuju pantai pasir bisik, dan mendengarkan janji kekayaan dari bisikan pasir hitam. Kutukan itu diwariskan, menunggu korban selanjutnya untuk membayar harga yang sama. Danu mendapatkan apa yang ia inginkan, namun ia kehilangan segalanya. Kisahnya adalah pelajaran pahit tentang keputusasaan dan jalan pintas. Terkadang menerima nasib jauh lebih baik daripada mencoba mengubahnya dengan cara terlarang. Karena di dunia ini ada hutang yang tidak bisa dilunasi dengan uang. Dan ada suara yang sekali hilang tidak akan pernah bisa kembali. Rumah megah di tepi pantai itu kini berdiri kosong, menjadi monumen bisu bagi tragedi seorang anak yang terlalu mencintai ibunya. Terima kasih telah menemani perjalanan gelap ini. Pilihlah jalanmu dengan bijak. Sampai jumpa.